welcome to Z Story. Kenalin, aku Cisha dan aku yang akan menemani kalian semua 10-15 menit ke depan ngobrolin hal-hal lucu, konyol, dan bahkan kita bisa dapat insight-insight menarik nih. Kali ini aku gak mungkin sendirian, aku ditemenin sama salah satu narasumber yang super kece banget pastinya, yang bisa membagikan pengalaman kita semua kesehariannya di Belanda nih teman-teman. Dan Kak Novi ini berkesempatan untuk mengikuti program au pair. Gimana ya Kak Novi sendiri di sana? Mending kita langsung tanya-tanya aja. Yuk, please welcome Kak Novi. Hai Kak, apa kabar? Aku kabar baik. Sekarang di sini lagi dingin jadi agak menggigil. Wow, lagi udah masuk musim winter juga ya? Iya benar. Oke, boleh dong Kak Novi untuk memperkenalkan diri ke teman-teman Bears. Halo teman-teman, nama aku Novi. Namanya Novita Batubara, tapi biasanya teman-teman manggil aku Novi. Aku berasal dari Sumatera Utara, Medan, dan aku berumur 26 tahun. Aku baru selesai au pair di Belanda. Wow. Sekarang ini baru aja 1 bulan selesai. Berarti boleh nggak sih Kak ceritain secara singkat aja perjalanan Kak Novi sendiri dari awal banget? Sebenarnya aku tahu au pair ini udah lama banget ya, dari tahun 2016. Cuma pada saat itu aku belum fasih bahasa Inggris karena benar-benar nggak tahu bahasa Inggris. I was really hating English. Ya aku tahu, but aku ngerasa kayak aku kayaknya nggak mungkin deh bisa ikut. Soalnya aku kan nggak bisa bahasa Inggris kan. Aku belajar bahasa Inggris. Awalnya aku mau jadi au pair di Jerman. Cuma ke Jerman kan kita harus ngomong bisa bisa bahasa Jerman. Dulu waktu SMA pernah belajar bahasa Jerman, cuma aku benci banget yang namanya bahasa Inggris, bahasa Jerman ya, karena memang susah ya, grammarnya dan segala macamnya, dan itu benar-benar bikin wow, susah banget gitu. Jadi aku tadinya yaudah deh, aku cari aja deh negara lain yang cuma butuh bahasa Inggris gitu, karena udah mulai sebelumnya aku udah mulai ngomong bahasa Inggris, udah ada beberapa teman dari luar negeri, dan ya hanya untuk melatih speaking. Jadi aku coba cari-cari, aku cocok-cocokin. Kebetulan tahun lalu, 4 bulan lagi aku baru 25 tahun, karena syarat untuk jadi au pair di Belanda kan minimal 18 tahun sampai dengan 25 tahun. Jadi aku cari-cari, dan ya terakhir ya apply di Au Pair World, dan puji Tuhan banget. Mungkin karena aku udah berusaha ya, Tuhan, aku selalu percaya kalau apa yang kamu usahakan nggak pernah gagal. Jadi kalau kita benar-benar usaha, kita minta sama Tuhan, ya bayangin aja aku 2 minggu di Au Pair World aku langsung ketemu. Bahkan ada teman-teman yang udah sampai 6 bulan, 1 tahun, segala macamnya, dan mereka belum ketemu gitu. Dan pada saat itu I'm so lucky that I could find this family, which is they are really good, and yeah, so I choose Netherlands. Tadi Kak Novi sendiri dari berbagai negara juga udah di searching gimana caranya gitu kan. Tiba-tiba rencana Tuhan, tiba-tiba kita di Belanda, Netherlands ya. Iya benar. Jadi ya aku dari situ sih we can make plans, but Tuhan yang menentukan. Nah kan tadi udah banyak searching nih Kak, di awal udah tahu au pair segala macam. Kenapa tertarik untuk mengikuti program au pair ini? Karena pada dasarnya sih ya balik lagi ya, mungkin kalau aku pribadi ya, backgroundnya aku dari dulu suka dibully, dan aku ngerasa kayak, dan dimana tempat aku kerja sebelumnya juga aku nggak suka bekerja sama orang yang adult gitu lah, yang maksudnya yang lebih dewasa, karena ada banyak persaingan nih yang gitu-gitu, jadi kayak saling menjatuhkan dan segala macamnya. Dan I feel like dulu aku juga ngajar sekolah minggu, jadi kayak oh wow, anak-anak ini pure gitu, that's why I like them. So I was like, oh that's kind of fun, karena banyak banget ya menurut aku dengan jadi au pair kita boleh belajar gimana parenting dari berbagai negara, dari berbagai macam perspektif ya. Karena parenting yang aku dapat dari orang tua aku nggak setuju dengan the way they're growing up gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak I need something new. Jadi aku ya coba aja di sini gimana sih orang tua di sini melatih anaknya, karena anak-anak di sini kan kita tahu ya, mereka di umur 18 kebanyakan udah out of
udah punya tempat tinggal sendiri, udah kerja dan segala macamnya. Dan I really want to know how orang tuanya, cara ngajarin mereka, ngedidik mereka dan segala macam. Oke, jadi emang dari awal udah punya ketertarikan untuk ke anak kecil ya kak, maksudnya kayak kita ngerawat anak kecil, jadi kayak ngebonding lah sama anak-anak kecil, jadi akhirnya sebuah passion juga, kesukaan kita di bidang itu akhirnya menjalankan au pair ini. Nah, iya, exactly. Untuk syarat-syarat au pair sendiri susah nggak sih kak? Untuk tadi kan mungkin umur 18 sampai 25, mungkin ada syarat yang lainnya nggak? Syarat ini menurut aku ya, mungkin ada beberapa syarat dari teman-teman yang lain juga, tapi mandatorinya adalah syaratnya umurnya 18 sampai 25 tahun. Terus juga kamu harus bisa aktif bahasa Inggris. Terus kamu belum pernah menikah. Terus you can have to be creative, karena sama anak-anak kan. Anak-anak di sini benar-benar kreatif banget karena mereka terbiasa dengan kehidupan yang hektik, tau nggak? Dari kecil mereka itu udah penuh banget schedule-nya, bukan kayak kita kan dulu pulang sekolah ya udah main-main kan gitu. Mereka nggak, benar-benar terschedule dari kecil gitu. Jadi kita benar-benar harus kreatif, terus harus sabar juga. Terus kamu, dan yang paling terakhir sih, kamu harus benar-benar memantapkan diri, karena kalau mandatorinya memang udah cukup itu aja, umur, belum menikah, dan you can speak English, that's all. Itu udah cukup gitu kan. Tapi kalau dari aku pribadi, untuk secara kita pribadi nih, apa sih yang perlu kita siapkan dari diri kita kan gitu. Karena aku pribadi setelah nyampe di sini, aku nggak tahu nih bahkan bahwa bahasa dan makanan itu membuat kita stres. Jadi ya, karena kan kalau di sini kan benar-benar di orang Belanda ini pagi, siang mereka makan roti. Jadi kita keikut ya. Kita orangnya. Iya, jadi mau nggak mau kan, namanya kita kan au pair itu adalah salah satu exchange culture gitu kan. Mau nggak mau ya kita mau gitu kan. Cuma kadang-kadang kalau nggak sanggup ya masak nasi kan gitu. Dan satu ini triknya teman-teman, ketika kalian ketemu nih atau kalian jumpa nih profile dari host family yang menurut kalian tertarik nih karena kalian udah baca biodatanya dan segala macamnya, terus kalian mau ngirim pesan, jangan ngirim pesan yang kayak di AI, kayak contohnya nih, gitu ya, hai namaku ini bla 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 bla. Iya, jadi kayak templates, mereka nggak suka karena itu kayak kamu nggak putting effort banget untuk typing gitu. Karena host family aku kemarin gitu banyak banget nih ngechat, terus mereka buat banyak banget aku lihat di Google yang kayak gitu ya, cara ngisi ini dan segala macam, dan sebenarnya mereka butuhnya yang real aja gitu. Nah kan di pilihan keluarga itu kan banyak yang perlu dipertimbangkan kayak tadi kan kak. Sampai saat ini berarti kan Kak Novi sendiri sudah selesai nih masa-masa au pair ini. Kemarin bertemu keluarga mungkin yang puji Tuhannya enak. Kenapa memilih keluarga itu kak? Apa yang aku suka dari host family aku adalah dia easy going banget. Terus dia nggak maksakan kehendak. Terus dia yang kayak, karena banyak banget host family yang punya aturan yang orang di Belanda ini banyak banget orang yang vegetarian, yang ini apa segala macam, makanan anaknya harus ini, harus itu, anaknya harus sana, harus itu gitu kan. Kalau host family aku dia kayak easy going aja. Nah, ada nggak sih cerita-cerita konyolnya pas jadi au pair, atau kayak anak-anak adik-adiknya lucu-lucu banget, tapi itu konyol kak, yang selalu bikin keinget, terus bikin kangen sebenarnya. Jadi kita makan nih ya, orang di Belanda makan pakai garpu sama pisau. Jadi ya namanya anak-anak ya, anak-anaknya makan pakai tangan tuh kan. Terus dia bilang, mamanya bilang, tidak ada di dunia ini orang yang makan pakai tangan. Kamu harus makan, kamu harus makan dengan use your fork and your knife when you eat. Terus dia bilang, itu jorok, kamu nggak boleh makan pakai tangan. Sementara ini siang harinya, anak-anak, kebetulan aku lagi masak rendang dan wow, emang pantas pakai tangan ya kak. Makan pakai tangan dan anak-anak lihat. Jadi malamnya dia pakai tangan. Terus mereka bilang gini sama mamanya, tapi mama, Novi tadi makan pakai tangan. Dan Novi bilang di negaranya makan pakai tangan. Terus mamanya bilang, enggak, itu enggak ada. Lucu banget ya. Sedangkan
di Indonesia setiap hari bisa makan pakai tangan ya kak. Iya, Maksudnya, ya itulah. Jadi mereka mengikuti kita, tapi mamanya marah. Iya. Last but not least, boleh nggak sih kak kasih pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mau ikut au pair juga nih dari POV dari Kak Novi sendiri? Pesannya sih, kalau kamu ada apa sih namanya, if you want to try something new, then go for it. Karena kalau if you never tried, you will never know how it's gonna be. For example, kalau kamu pengen, ada kepinginan nih, contohnya kamu lihat TikTok terus kamu lihat kayak pengen deh living abroad gitu ya, dan you think like, oh pasti bakal mahal, pasti bakal susah dan segala macamnya. No, karena there's a lot of way to go. Karena orang-orang bilang kan banyak banget jalan menuju Roma kan gitu. Jadi never give up. Kalau contohnya kamu mau ke Belanda, ya prepare yourself, prepare your English, make it good. And nggak harus yang punya TOEFL dan segala macam ya. At least you can speak English and you can understand what they're talking about. And yeah, if you want it, you do it, and then don't be scared for make something new in your life. Jadi ya itu sih, never give up. Jangan menyerah, pasti akan ada jalannya. Iya, iya. Kak Novi sendiri sudah searching dari Jerman, US, sampai berlabuhnya di Belanda nih. Belanda. Kalau misalnya mungkin gagal di satu bidang, kalian coba-coba terus, nanti akan pasti ada hasil yang jauh lebih baik dibanding yang kalian pikir. Iya benar. Benar banget sih. Oke deh, Kak Novi, thank you so much udah mau ngobrol-ngobrol sama aku, sama teman-teman Dares juga. Terima kasih banyak udah mau sharing-sharing pengalamannya di Belanda menjalani program au pair ini. Semoga di Belanda apa yang lagi Kak Novi kerjakan berjalan dengan lancar ya. Amin, terima kasih. Sama-sama. And ya teman-teman Dares Entertainment, terima kasih banyak udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram atau TikTok yang Kak Novi, nanti aku tulis di sini. Karena Kak Novi sendiri suka sharing-sharing tentang au pair ini dan sangat terbuka question untuk teman-teman yang mau tanya-tanya nih seputar au pair ini. Oke deh guys, thank you so much. Bye Kak Novi. Dadah.